Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a alaina al-hajjata wal umrata lillahi liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Duyufur Rahman, duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat nama-nama kita dalam undangannya untuk hadir di rumahnya, melaksanakan suatu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah umrah bagi yang mampu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridha-Mu, sehingga insya Allah Kamu mudahkan perjalanan kami dan pada akhirnya Kamu memberikan kepada kami umrah makbulah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, yang telah memberikan kepada kita contoh-contoh teladan, apakah itu yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ataupun yang berkaitan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja, karena tidak perlu saya perkenalkan nama saya, karena mungkin kita sudah kenal saya. Ya, karena saya orang sudah terkenal. Ya, jadi Bapak Ibu, ya sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Dedi bahwa saya sendiri yang akan memberikan manasik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya termasuk saya untuk mendampingi Bapak Ibu menunaikan ibadah umrah yang akan datang ini. Amin. Saya di PT Nur Trust sebagai Direktur Utama penyelenggara haji dan umrah, kemudian kantor pusatnya ada di Maros, dan kami punya kantor cabang di sini dan kepala kantor cabang di sini, dan kami telah memberikan kepercayaan dua sahabat terbaik kami yang ada di Sopeng, Ustaz Dedi dengan Bu Haja Ernah dan Pak Arman. Ya, beliaulah boleh dikata bahwa beliau adalah orang-orang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama. Ya, kalau Haji Erna itu saya sudah lupa, masih muda waktu itu saya bersama dengan beliau dengan ibunya pergi umrah di Madinah, dan pada waktu itu banyak tempat-tempat yang masih bisa kita datangi yang mana sekarang ini sudah tutup. Mungkin karena salah satu di antaranya saya ingat sekali itu ada lampu hias di rumah. Saya sama beliau itu dengan ibunya pergi beli karena dia mau pasang di masjidnya yang ada di mana ini? Di Kemakmuran. Nah, jadi di situ, dan pada saat itu saya selalu bersama dengan beliau, dan sudah beberapa kali juga beliau bersama dengan kita, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya orang Sopeng, to umpo Kak. Makanya mafuti kalua Kak. Nasabairu riolu watuku anak-anak simatan no perlu kompo riolu maro. Ya, mantaji sejarah mani. Ya, nasabah maku ke ompo ni, ya kasihan sekali. Namun setelah saya tamat SD, saya ke Mangkoso, di DDI Mangkoso. Kemudian setelah itu saya ke Asadia Sengkang. Kemudian saya melanjutkan kuliah ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dan di sana, alhamdulillah, tidak lama aja saya berangkat 93, pulangnya 2004. Ya, dan anak pertama saya, Andi Ahmad Diaudin, dia itu lahir di sana. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kembali ke Indonesia. Jadi kalau di akte kelahirannya termasuk bergensi juga, kelahiran Kairo, Mesir.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya orang Ompo, kemudian saya kembali ke Indonesia, bergelut di bidang umrah, kemudian juga saya melanjutkan S2 S3 saya di UIN, YAIN dulu. Jadi saya alhamdulillah, makanya embel-embel dari awal nama saya ada doktor, kemudian MPhil, Master Filsafat, kemudian ada LC. LC-nya itu dari Kairo, Mesir, dari Universitas Al-Azhar. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selesai S2, saya diangkat sebagai dosen di ST Al-Ghazali Sopeng. Jadi sejak tahun 2009 saya mengajar di sana. Makanya banyak alumni-alumni saya dari sana, termasuk Ustaz Dedi. Beliau itu adalah mahasiswa saya dulu. Jadi alhamdulillah karena memang tujuan saya kembali dari sana untuk mengabdi. Di samping saya menjadi dosen, saya juga mendirikan travel. Dan alhamdulillah travel PT Nur Trust ini saya pegang sejak 2014, tapi resmi menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah 2016, tanggal 8 November 2016. Makanya insya Allah setelah kita umrah nanti ini, kami rencana mengadakan reuni akbar, ya, untuk untuk mengundang alumni-alumni yang pernah ikut bersama dengan kami menunaikan ibadah umrah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umrah ini, pemberangkatan kita ini nanti kami sebutnya dengan umrah kubra. Kenapa? Karena nanti di sini kita awalnya mau rencana satu pesawat, tapi setelah itu kami hanya bisa memaksimalkan 300 orang saja yang kita dapat dari 4 travel. Jadi di situ kenapa kami sebutnya dengan umrah kubra? Karena Andre Gurutta Mangkoso, Gurutta Farid Wajdi MA, beliau itu mau memperingati hari kepemimpinannya di Mangkoso yang ke-40 tahun. Karena beliau menjadi pimpinan Pondok Pesantren di Mangkoso setelah meninggal bapaknya Gurutta Amri Said tahun 85. Beliau datang dari Mesir, kemudian beliau yang melanjutkan sampai sekarang ini. Itulah beliau mengajak anak-anaknya, alumni-alumninya, ayo kita melaksanakan umrah ini. Nah, itulah yang kami gagas sehingga nanti kita bersama juga dengan Andre Gurutta, insya Allah. Nah, kemudian umrah kubra ini bedanya dengan yang lain. Ini cukup bergensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini biasanya orang umrah itu dengan perjalanannya 12 hari. Kalau ini 14 hari. 14 hari. Kenapa? Karena kita tanggal 29 itu hari Rabu. Hari Rabu tanggal 29 Oktober setelah salat duhur, semua jamaah masuk di asrama haji. Jadi kita di sana nanti akan kumpul dan di situ nanti kita juga akan adakan manasik. Nanti kita lihat apakah manasik gabungan atau kita hanya gabungannya PT Nur Trust saja. Karena kalau yang dari PT Nur Trust itu ada 70 jamaah bersama dengan kita semuanya, alhamdulillah. Kemudian jadi setelah salat duhur, setelah salat asar, ya kita ada manasik lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita bisa langsung praktek. Karena di asrama haji sana ada miniatur Ka'bah dan sa'i. Itu lebih mantap lagi. Kemudian malamnya setelah salat isya, insya Allah kita ramah-tamah dengan Andre Gurutta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berangkat dari Makassar ke Jeddah, itu tanggal 30 jam 9 pagi. Makanya kita berangkat dari asrama haji karena saya lihat ini subuh itu Masya Allah 4:30. Jadi mungkin setelah salat subuh langsung kita berangkat ke bandara. Nah, dari Makassar langsung ke Jeddah, Jeddah masuk ke Madinah. Di Madinah itu kita 5 hari. Nah, bagaimana dengan pakaian Bapak Ibu? Pakaian kita, pakaian seragam, karena untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, makanya nanti pada saat kita masuk asrama dan mau berangkat, sampai berangkat nanti itu kita pakai seragam travel. Kan 2 seragam ya, yang warna coklat dengan warna hijau. Warna coklat itu yang kita pakai pada saat pemberangkatan. Sampai di Madinah, tapi setelah nanti di Madinah ada kegiatan-kegiatan, kita mau siara, kita ada acara dengan Andre Gurutta, yang kita pakai itu yang hijau. Jadi yang mendominasi itu ya warna hijau. Kenapa? Karena memang itulah tujuannya kita untuk mendampingi Andre Gurutta dalam memperingati kepemimpinan yang ke-40 tahunnya di Pondok Pesantren Dedi Mangkoso. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian 6 malam kita di Mekah. Jadi ini program 13 hari. Jadi 5 malam Madinah, 6 malam Mekah. Kemudian kita kembali. Jadi kita tinggalkan rumah sampai kembali itu 14 malam.
Jadi Bapak Ibu itu sebagai pengantar. Nah, sekarang ini saya akan berbicara tentang teknis pemberangkatan kita. Jadi tadi sudah ada nih tanya-tanya Kak, Ustaz, agan aja iri TV. Saya bilang, aja nang kata TV, nang sengaja aseng. Ya toh, saya bilang begini, maksudnya yang pakaian. Bapak Ibu, selalu saya sampaikan ke jamaah, nareko elo ki joka umrah, dompetan atau pacomoki, tapi kejori taseta. Ya nasabah nareko macomo iko forta joka, pasti memana gangka make polesu. Jadi mapa nololo ki itu. Itu biasa tang kalinga maka da mapa nololo tahu. Ye cover memana. Napa tu main kalinga? Maka memana coverna. Itu. Jadi makanya cukuplah ya 5 pasang kita pak megalade nih roh. Magi nasaba namun nasaba toki mak balanca. Jadi makanya itu kita kasih cabin. Cabin na tafapanusi saya aja na tafakosong nih. Ya jamu ki untuk apa lagi? Nanti karena aku lesu ki si jago-jagota namu maraga benteng ifaketa toki tergoda. Ya godaan sana sangat kuat. Makanya namu maraga umpuk na kacamatata toi mantaji kacamata pembesar. Nah sabairo di Chile Jokowi masempo na marua. Jadi Bapak Ibu, jadi pakaian itu cukup 5 pasang. Ya yang diperbanyak itu pakaian dalam. Nah sabak letu tomaki kurang sesak tomaki. Cuci ma nukuki hotole dan di sana itu, tapi bagusnya nanti ini cuaca tidak terlalu panas. Karena sudah mulai masa transisi dari musim panas masuk ke musim dingin. Nah, jadi pacekik di jike. Kalau bisa jaket yang ada penutup kepalanya. Khususnya kita nanti pakai ku pesawat Nah sebab makecil ada. Ya, biasa tapi wae. Nah tutup ni naga di Cilina. Nah sebab di Cile apalagi kita laki-laki. Mai tutup ni di Cilina makecil mo pa. Ya mo kun remanya mo pa na tutup majilba tapi di urane. Itu jadi yang kita pakai itu jaket yang ada penutup kepala. Kemudian Andre, dia pun magagati wiki burasa italokan na sa tatarometoni manasu-nasu tameta manasu to. Ya supaya tahatangi. Ya ro Andre Bapak Ibu burasa itu saya kadang sebilang, ada bing ajaib. Biasa na tayu ite korao tali mangkes so anu na burasa na din na mawari. Nah sebab makece. Yami bate ngarama kada na rekod TV ki dokon Andre aja talu fe pembimbita. Mapakati kita gitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah makanan terserah. Kemudian obat-obatan. Kalau ada obat-obatan yang sering kita konsumsi, adakah penyakit-penyakit tertentu tatiwi. Ya jangan tapi aja namanya kalau ada taruh ku tas tas pasporta, tetapi simpan di tas tas bagasita. Loki TV misalnya minyak kayu putih atau minyak gosok. Karena yang dibolehkan itu hanya maksimal 100 mili. Kemudian benda tajam, loki TV goncing, tidak apa-apa, tapi ku cover tak taruh aja te TV. Nah, sabak nareko te TV itahang itu kan barang-barang terlarang semuanya. Jadi Bapak Ibu, itu yang kita perhatikan. Kemudian hal yang lain, jangan sama sekali menyimpan barang berharga di bagasi. Pengalaman lah Bu, ya, angkat taruh ni dina, angkat taruh ni agana, masusa ni, masaralau. Lo ni pakai dina, akan ada dasir untuk koporna. Jadi kemudian hal yang lain kan biasa kita lihat di televisi, di media sosial, tak bongkar atas kan? Ada orang cari apa segala sehingga kehilangan barang. Jadi olehnya itu barang-barang berharga, uang jangan simpan di dalam bagasi, di dalam tes bagasi itu. Tatenteng aku bangsa 500 juta nanala itu cover bicuta. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu. Kemudian misalnya loki Papa Sule kan Papa Sule itu ku asrama haji. Enggak apa-apa lah kita bawa tentengan itu, cabin itu yang cover kecil toh. Konero tataro anu ta mungkin si pasan sebab kaku kiase artinya cede-cede loki si Papa Sule, cede-cede kil Papa Sule. Kemudian kelebihannya juga itu kuku Tanah Maraja. Kalau kita di Mekah Madinah itu pakaian tidak bau. Seandainya cuma siri-siri nah dia juga pasule. Ya toh? Kenapa tidak bau? Nah sebab di sana itu apa istilahnya kelembaban
rendah, jadi dia pernah sufu marako nih. Nah, apalagi di makunre menyemasi sekama bowoki. Jadi loki sulit pakai ngilelet tak daster tak gata dia masalah. Karena tidak bau. Aku loki mana itu lagi juga saya katakan itu bisa juga dicuci dan di sana juga aku loki mau pesulin aku rafa namanya Pak Balu. Aja tabata. Jadi itu. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masuk ini teknis kemudian makutana kita makda tefle paspor paspor itu visa, tiket dan buku kesehatan ya itu semuanya ada di kantor. Dan kita tidak membagikan kecuali nanti pada saat di bandara. Kenapa? Karena Bapak Ibu pernah kejadian. Ini orang tinggal di Palopo, nalufe malah pasporna. Dia kada pilo teje tajing ngolo ke foli ku Palopo jama aku nalufe pasporna. Pernah juga tak dana itiketna. Allahu Akbar. Menurut jamaah pengalaman itu sehingga kita membaginya itu kufi lofi tonga pi faresa. Jadi di bandara itu baru kita bagikan satu persatu, kita punya paspor, kita punya tiket, kita punya visa dan buku kuninta. Ya, jadi itu. Jadi kemakutannya memang kita ada simpan. Itu tadi masalahnya. Nah, sekarang ini kita masuk ke ibadahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ya dalam perjalanan itu boleh dikatakan kita membagi kepada dua fase atau dua periode. Periode Madinah dan periode Mekah. Karena mataruki oleh ke Madinah, inapa jokam ke Mekah. Di Madinah itu hanya kita datang bersiarah. Lomi loma siarah ku nabita. Tak kala ki joka magi maniha nadeto joka serena bita. Nah olehnya itu ada beberapa afdaliyah, kemuliaan-kemuliaan yang kita dapat bagi orang yang melaksanakan ziarah ke Madinah. Apakah itu? Yang pertama, ketika kita berada di Madinah, tafamege membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau alaihi salatu wassalam. Tapi ada Bapak Ibu doa salawat yang paling bagus, paling afdal kita baca pada saat kita di Madinah, karena itulah tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat apakah itu yang kita baca? Assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ya, kenapa dikatakan ini salawat paling afdal? Karena seakan-akan salawat ini kita berhadapan langsung dengan Nabi. Assalamu alaika, assalamu ke masuk lori iku. Nabi na fong Allah Ta'ala, surona fong Allah Ta'ala, tori fojin na fong Allah Ta'ala. Kuma baca ki makada Allahumma salli, melodoki makada ifuang. Alangi asalamakeng. Apa istilahnya bardo weloduangnya salawat dan apa salamu lori nabita. Warelo fong Allah Ta'ala untuk. Tapi itu kan kita langsung maka assalamu alaika ya Nabi Allah, seakan-akan seoloki nabita. Nah, itulah makanya pada saat nanti kita di Madinah Bapak Ibu tafamege baca salawat. Tapi na rekomend yang ke salawatnya tidak apa-apa. Kita mau baca salawatnya Jibril maka sallallahu alaihi wasallam tidak apa-apa. Atau Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, tidak, terserah, yang penting pemega salawat. Nah sebab maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusalli alayya raddallahu ruhi hatta arudda alayya alaihimussalam. Maka dia Nabi nigi tahu bacanya kak salawat. Sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu itu memperbanyak membaca salawat. Jadi maka dia Nabi nigi tahu barang siapa yang membacakan salawat kepada aku, maka Allah akan mengembalikan ruhku untuk memberikan jawaban salam kepada orang yang mengucapkan salam kepadaku. Coba. Jadi nareko masalawat kiku nabita, iri falisungi nyawana nabita. Nah makanya itu ulama kita mengatakan bahwa iro nabita itu Nabi tidak pernah wafat, tidak pernah meninggal. Ya karena pernah keterputus salawat itu.
Tidak pernah. Mungkin kita berhenti di sini, tapi yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di sana lagi, yang ada masalah amat teru. Nah, itulah kelebihannya kenapa kita ke Madinah. Apalagi pada saat nanti kita ada di Madinah, dan terlebih lagi pada saat kita berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, keutamaannya kita berziarah ke Madinah adalah kita akan masuk ke salah satu taman yang ada di surga. Ya, di sana itu ada namanya Raudah. Kata Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan salah satu taman yang ada di surga. Makanya ya Rutawif, semua orang mau masuk di situ. Berlomba-lomba mau masuk. Kenapa? Karena ketika kita berada di surga, yakin dan percaya bahwa pada saat itu doa yang kita panjatkan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita matata mite onro biasa mi, tapi hakikatnya menurut Nabi ta itu adalah bahagian daripada surga. Bapak Ibu, sebelum lagi saya terlalu jauh, elok kayo lo tane mana ki? Elok joka umrah untuk aga. Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa lagi? Ya miro bawang. Melo doang, aga fi. Mohon ampun, apa lagi? Semuanya yang kita sebutkan tadi itu pasti nih. Ya, karena kata Nabi bahwa tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah itu kecuali mereka akan diampuni dosa-dosanya. Namun dia tanyakan kita tak tahu nih. Tapi ada yang paling penting Bapak Ibu. Apa ini? Aga ya. Tempat tisu. Nareko makadaki elok joko umrah beribadah berarti onron namanya tisu talah. Pertanyaan na engkau mau gali seuna. Halo? Halo, engkau mau gali seuna. Di sini Bapak Ibu perbedaannya antara Nurtrust dengan travel yang lain. Elok paliseki. Karena di Nurtrust kita akan membahas dan mengajarkan kepada jamaah tentang syariat dan hakikat umrah itu. Makanya Bapak Ibu tak ceri semua kegiatan-kegiatan yang kami ramu serekua mengimali seimatu ihe. Tenya makada silampa dua lampa itu sulisena tapi kita penuh. Karena yang namanya ibadah itu fapada italo engka olina, engka futena, engka ridina. Nareko joka ki umrah fakasiwian nabi balo tefego yelo dampengan oli mia tu. Na meliki italo olina lo tali atau liseuna. Ini yang penting. Ini yang pasti kita mau. Nah, bagi fekok carane runtuk liseuna. Itu mi tadi. Makukue jadi orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah itu adalah merupakan tofolena nabita, tofolena fong Allah Ta'ala. Ya, karena yang dimaksud dengan umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul demi mendapatkan rio renunna fong Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kita kupas ini gang kaki subuh dina selesai. Makanya ini dia yang kita kat pertemuan setiap malam setelah salat tahajud. Makanya lalu ki salat tahajud ki silahkan. Orang di travel lain itu mas tahajud tak sendiri-sendiri. Kalau di Nurtrust tidak. Kita koordinir berjamaah. Nah, kenapa? Karena setelah itu kita lihat kondisi. Kalau memang memungkinkan langsung ceramah, kita ceramah. Kalau tidak, setelah salat subuh. Kenapa? Karena inilah yang akan kami berikan isi. Jadi, kadang juga saya mengatakan bahwa apabila kita berumrah dengan Nurtrust, maka kita umrah sambil nyantri. Tak dampung Kak Pak Dewan? Aku mematin rota. Pak Dewan, narafi ni waktu ni telo nomor siji Maka duwe. Na joka taduk lokit joka makaswiata lo milo matin ro. Kan begitu. Kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jadi mulai pamula matu kunniwi sebelum matin roke. Jadi begini, saya joka ki kebolana fuang Allah Ta'ala. Artinya iga funna bola fuang Allah Ta'ala. Idi tofole ki nareko siruntu itu fole siba funna boleh. Joka misia mekorang siololong atau macarita. Pasti maka ada funna boleh. Bu direktur sibuk ko. Na igana jama-jama roy, aga magen ke jo kemai, aga mau perluang. Ya toh? Aga mau perluang. Ada keperluan kita, ada kepentingan kita dengan Allah. Kan biasanya tuh engka nasaba ya senge farallu untuk menyampaikan kepada orang yang kita butuhkan, yang perluang itu kan ketelu carana. Ya pesengi, i telefoni atau seruntuk langsung. Tegi magati na respon. Seruntuk langsung toh. Makanya ia na loki juga seruntuk langsung. Jadi nareko engka faralu tak selama ini. Pura ni ma baca-baca doa salama nama nu mofi je sedih bala ma civi-civi mofi he. Ma telefoki na ditinya mofi riak kataya. Ai jokan ku boleh. Pasti nareko rokne na mucia ta pemaka to na kanoje tu Maka dia pun Allah Ta'ala memang dewa lako betul na apa semu utarima teleponmu tapi ia ruak kata ye limaku na limamu. Itulah hakikat daripada perjalanan ibadah umrah ini. Jadi nareko engka faraluta Bapak Ibu, apalagi kita tuh muka-muka bermasalah semua. Ya cewek de tanah foto de natongang. Ya toh, ya normal tu kun ni tercatat-catat. Narekelo ki matinro fuang angka je kasi amakuku fuang ya ro kasi na anak ko karo narafi ni asara maridi ni fak gatuna na de fagal lapu-lapoy. Fuang kasi kan loka joka kasi na de na ganna ro biasa ro na angka fakelo mapasidafi fuang me kasi no wakat te fak ganna kalalo ka matu narekole suki. Nasaba na rekode fuang, dega aga ule melo, dega aga mule mapasanre, dega mule tulu kak sengadin na iko mifuang. Makanya Bapak Ibu, pada saat nanti kita berumrah, kita tawaf, kita sa'i, tafala mana nih di sana ya? Kemana nih toh? Kemana nih? Kemana nih letu ya? Buku doa-doa ini sudah ada di tangan semua. Pura nih baca-baca, pura nih tafala nih. Jadi nah makanya Bapak Ibu nareko siruntuk funna boleh sibau tu boleh aja tersulolong pada mak buka handphone tapi mak bicara ki eloki pasti funna boleh mak kada aga farlu tu bela mu boleh shopping bela mu boleh jole bela mu boleh takalala boleh mujoka ku boleh angka makate farlu. Jadi na rumah tu kun niwi Pak, ba Ibu, tercatat-catat mana meto ni. Akawa para luange, buange. Kasi nama apa ke? Ada Bapak Ibu. Dulu jamaah, waktu nareke joka, lo joka lalena mina rencana. Wah, mesti buana mita benena. Jadi, kuni fude carana. Akhirnya min rengi yolo. Nafaki mampu sidafi. Joka kurao, setelah saya menasik, nama lakang iye. Gora. Maka dah kau arak memang kalinga dia tu gapahangi fama basogi. To, maka dia puang, ia ru jokang puang untuk alaikum ia ru beneku kasi na indreng. Loka cawa. Ya Pak Guru, dewa tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tahun berikutnya minre imalibine na faci anak natalu. Seandainya dia na lunas, pasti dia na fendre anak-anak. Tahun berikutnya na faci apona mantaji 10. Tahun karena fapabare na face fapabare na menre dan dia minta pada saat itu maka dia ya famobi kale mangoloki ko fa ke-10 fa umrah ke-10 tongang. Bayangkan itu permintaannya sebelum Covid tertunda 2 tahun. Kenapa tahun terakhir kiri bulu-buluku kenapa tahun terakhir kedua menre umrah dia raffle umrah sebelumnya masuk 2023 lesutoni famasena fong Allah Ta'ala. Coba kereknya tiada sengi farilo doang dari kukiki fong Allah Ta'ala. Olehnya itulah saya katakan lebih remi Bapak Ibu mek buki bo aja nih kita baca.
Ya mana na farelo dua tak mapamula alefu letu ya tau gimana nih? Ya tau normal tu tak baca-baca. Ada juga jemaah saya itu Bapak Ibu, karena sudah sebegitu, asal joka umrah kami tu buk ridina. Buk ridi. Asal lo ni te mata wafa nafasu ni te pemakan metona masusi buk ridie. Tahu-tahu, bayangkan. Tahu-tahu, makanya dan doanya itu mabasogi mi. Mabasogi mi. Kan Allah Ta'ala apa mana bahasa. Nah, olehnya itu tak catat mananya. Tak catat ni, insya Allah gangka matu letu ke Madinah. Karena setiap malam kita melaksanakan yang namanya salat hajat. Salat sempaja perlu engka perlu tak lori pong Allah Ta'ala. Pada saat sujud terakhir, dan saya lakukan itu, dan saya sampaikan kepada jamaah, maka nama lampe-lampe itu termasuk sujud tak? Nah, tak baca mana nih? Eloki mak basogi, eloki mak basogi silakan. Nah, sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akrabul abdi ilallah fis sujud. Si repe na yero atai sedekat. Macam mana mungkin kamu basogi? Ah? Tafahaman nama? Namu maraga lunran aku tanya ongko tak deto nama kanja yanre. Tapi namu maraga na rekometo bahasa tak menyemetoha. Apa sana mak basogi? Maka dia Nabi tak si repe na atai. Yang itu watuna nareko sujui aga nare makwana narofa akthirud doa famaigai farello doamu. Jadi itu kami nama lebih melo doang waktu tas sujud. Kemudian maka dia tofan ritata abici koritanai nang kali ngari langi. Jadi nareko sujud ki mas betuana abici koritanai waktu musuju loko mak basogi loko mak bahasa apa saja dan itu tidak merusak daripada salat kita. Abici koritane nang kaling rilangi. Inilah pada saat kita di Madinah, pada saat nanti kita di Raudah itu tadi. Biasanya kalau masuk Raudah perempuan itu pagi. Nareko elei apa yang kita lakukan di situ? Nomor sedi sempaja fa pakaraja masjid. Salat tahiyatul masjid. Yang kedua salat duha, nasaba ele. Yang ketiga salat sunat taubat. Usalli sunnat taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Yang keempat salat sunat hajat. Usalli sunnat al-hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Wakate masem paja sunnat hajat duan rakang. Ufasaki ajak lalu tabaca alif lam mim tansilu nahal ata. Nah sebab nule tu kafat de ta'afalai inampa malampe tu. Ia tu nareko tama iku rauda palingan itu cuma 15 menit. Paling lama. Magi nasabak sif-sif. Selesai isuruh ki irim peni mesu. Yasir monre tama. Begitu terus. Selama 24 jam begitu terus. Aga nari makona naro Bapak Ibu. Pego ni olo ya pae. Inampa nareko elo ki melo doang ta politika rae. Jaka mata sengi makade tete a politika nara asi benguangan naugi. Fekogi carata nareko engkamu paparelo doa ta elo telau sujud ni bawang namu dita sempajang. Aja telo doang dalam keadaan duduk, aja telo doang dalam keadaan berdiri. Nah sabak nareko tetoki, nareko tudaki, ai narimpani mesu. Maka dafura ni alat tosi tawe. Tapi nareko sujud ki maka dawe lampin sempajana. Kan kenapa itu tadi? Karena yang kita baca mana nih loi baca. Telo mana ini teloi telau. Dan setiap malam itu kita salat hajat, disitulah kita panjatkan. Dan biasanya ketika salat hajat saya selalu ingatkan, loki masa pajang aku. Nah olehnya itu saya minta kepada kita semuanya ini, pada saat kita salat malam, salat taubat dulu, kemudian salat tahajud, kemudian salat hajat, kemudian salat witir. Nareko malampe iwatwe, depa narimpeki arae nasaba. Di Mekah Madinah itu 2 azan. Azan pertama itu azan tahajud. Azan kedua azan salat subuh. Antara azan tahajud dengan azan subuh itu 1 jam. Tetapi biasanya kalau sudah masuk azan tahajud, nacani monro kuro iselimun na masjid. Kita sudah makanya kalau mau cepat-cepat jam 2 atau setengah 3 paling lama kita turun supaya melampe-lampe waktu tamas sempajang. Tetapi kemarin ini saya sudah rubah strategi. Jadi untuk ceramahnya itu kita setelah salat subuh. Ya, jadi setelah salat subuh ifatan tu makan mak depung ki umat we aja tak terulesu. Di situ mi ceramahnya, kemudian kita tunggu salat apa istilahnya salat isyraq.
salat mumpuna matasoi. Wakata masa paja sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala itu secara berjamaah. Kemudian setelah itu kita salat duha secara berjamaah baru pulang ke rumah. Nasabah kelebihannya kata Nabi, nigi tahu masih kiri rima siji inam pataja gang kemumpuna matana asoi yang disebut dengan syuruk inam panasam paja sunat 2 rakaat maka apalanna fapada apalang to engkau pegoi haji taman runtuki apalang haji secara sempurna. Itu lagi yang saya lakukan. Jadi wani masuk paja tahajud ki, kemudian setelah salat subuh kita ada ceramah, ada tausiah, kemudian setelah itu kita salat isyraq, salat duha baru pulang. Alhamdulillah. Nah, ini yang kadang kawi ke sini. Dia ulama ceri, tapi tanya tu matua, anak muda. Ini anehnya. Ini yang kadang saya bikin bingung. Magi nak kata malolo dan ulama ceri, nah sementara tu matua ede wai. Iko cau. Imange cau. Alien ade. Ini jadi Bapak Ibu. Jadi saya kembali ketika di Madinah memperbanyak membaca salawat, kemudian yang kedua kita masuk di Roda dan saat di Roda tak baca mana nih farelo duata ya rodenre fureta catat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dunia ini hanya ada 2 masjid setiap setelah mengerjakan salat fardu engkau sapajatu matena. Salat jenazah. Ya, jadi makanya saya anjurkan kepada kita semuanya tungke furama bereselda tewe aja na yolot telo doang aja lo nota sikiri aja na yolot ta rawatib tapi asam pajato mate ki yolo. Niakna wakata masam pajato mate apa takbire maka cuy karena Allah Taala. Usalli fardhu salatil janaiz arba'at takbiratin mustaqbilul qiblati ma'muman lillahi taala. Nah, kemudian takbir ini baca Fatihah. Alhamdulillah waladhdallin. Kemudian setelah itu lampu 5 inam takbir kedua membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad atau baca tasyahud kedua. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim barik fil alamin innaka Hamidum Majid. Lampu 5. Kemudian takbir ketiga Allahu Akbar. Kemudian kita mendoakan kepada si mayit. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waghsilhum min ma watharaj wal barad wa izmin azab jahannam min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat min syarri fitnatil masih dajjal dan seterusnya. Nah rekodeta fala yang akan ini Bang. Amin. Sebab maka cuemi to. Amin saja. Itu amin. Kemudian setelah itu kita luruskan tangan, kemudian takbir keempat Allahu Akbar, baca ni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian setelah itu kita salam ke kanan sambil menurunkan tangan kanan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Salat jenazah ini dilakukan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, salat Jumat juga laki-laki dan perempuan. Pak biasakah lo ni no santai mo na mo himakon re magi tu. So, Jumat, aku Jumat. So, dia nak kata Jumat aku kampota, maka aku kampota. Ya aku kita na mau facing makun re urane. Namu bencol letup bencol maka sapaja anu mana Jumat mana. Ya, makanya matu nareko anu ki salat Jumat. Ya. Nah, itu. Jadi apa istilahnya orang yang mengerjakan salat di Madinah khususnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu pahalanya 1 salat di sempajang. Pahalanya 1000 pahala dibanding dari kumas sempaja ke Kumalaka. Ya. Jadi makanya saya disempajang. Dari kumas sempajang peniki. Angkani tobakna 2 rakang. Angkani tahajudna arwah. Siaga ni arwah 2. Jadi sudah 5 salat kan? Tahajud 4, taubat 1, kemudian hajat 1, sudah 6, kemudian witir kali sisa bunyi fitus sabu apalah taruntu. Dia farta sapaja bere jamaah subuh. Pura ya rotama ki masjid masa pajamu silahkan salat papa kerja masjid. Nah, sebab sudah tidak ada hubungannya dengan salat malam. Kenapa? Nah, sebab pura ni mau witir kan? Karena sudah mau witir, nah kita masih mau salat tahiyatul masjid. Papa kerja masjid ini yang tidak terikat dengan waktu dan salat dengan yang lainnya. Sampai jangan papa kerja masih di mataru-taru atau matakoni masam paja anu ni masih kiri ni baca salawat ni
Kung kecanggore tetiwi andre tahu nih canggore. Ya tahu apa sih si bawa samsam. Maaga nama sifat nama candu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu usahakan selalu salat di Masjid Nabawi. Kemudian hal yang lain, keutamaan di Madinah adalah kita bersiarah, ada namanya nanti di sana Masjid Quba. Masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah. Jadi Masjid Nabawi itu adalah masjid kedua yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Nah, keutamaan orang yang sholat di Masjid Quba itu, kata Nabi, man tatahhara min baitihi thumma ata Quba fa shalla salatan kana ajruhu ka ajril umrah. Nigi nasa Nabi tamas pada cengi jenekna fole ribolana fole ri hotelena. Inampak joka ri Masjid Quba mas sempajang na fade cengi jenekna maka set di sempajang na fada apalana set di umrah. Nah, pada saat nanti kita bersyarah ke Masjid Quba, ampak salat. Karena masyarakat eleki. Apakah itu? Nomor saya di Fapakarja Masjid. Usalli sunnah tahiyatul masjid. Wa kata masempaja Fapakarja Masjid. Duan rekan karena Allah Ta'ala. Inna atena nakul huwallahu ahad. Ya, karena libatuna kuro 10 itu 5 menit. Tidak lama karena kita mau bersyarah ke beberapa tempat. Kemudian setelah salam, istighfar nih, kemudian kita berdiri lagi, salat yang kedua, salat sunat duha. Nah, sabah ele, usalli sunat duha, rak'ataini lillahi ta'ala. Baca si suratul Fatihah, inna a'taina nakul huwallahu ahad. Pura kiaro istighfar ki si, nampak tato ki si, masempajang taubat. Wakat usalli sunat taubat rakataini lillahi ta'ala. Wakata masempaja sunat taubat duan rakang. Karena Allah Ta'ala Fatihah na inna atena. Dia itu nak kutana malaikat magin itu. Na rekonatene kita papudangi bahwa itu mi kasi nongkoku. Ja kamal lete ka ufase. Kuliah aman na ubaca na dena lolat tu. Makanya inna atena na minakul Allahu ahda. Kemudian yang terakhir salat sunat hajat. Salat sunat usalli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala. Duan rakang Fatihah tonana inna atena Fatihah nakul huwallahu ahad. Uraniero meloduani baru kita pulang. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah kelebihan keutamaan ketika kita datang ke Madinah Al-Munawwarah. Kita ingin membuktikan eloki palino iro sahadata. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat kedua wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ini di Madinah. Syahadat ashhadu an la ilaha illallah kuki matu Mekah. Jadi realitas, kenyataan, hakikat daripada syahadat kalau kita di Mekah berarti kita ashhadu an la ilaha illallah. Nareku angka ki di Madinah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sebab angka Nabi saya menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka date pura murametoni seruntu. Maka dah boleh nak. Siana waktu tak joka masyarah atau ini makun raya kapan kita bersyarah ke makam Rasulullah dari kota Makkah Riroda. Karena itu bagi orang Saudi khususnya di Madinah Makkah itu perempuan dilarang ziarah kubur. Tetapi nareko taman Riroda supaya buat ditoki masyara rikuburuna nabita. Jadi anggaplah di sini kuburuna nabita di sini ada pagar warna hijau. Di sini mimbarnya Nabi. Kunihe fallawangan na riasa ngiraudah. Nariko taman ni kue kunihe kiringan ni salawat nabita. Waktu terutama baca kemetoni salawat. Allah assalamualaikum Nabi Allah assalamualaikum Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum Nabi assalamualaikum Rasulullah. Angka bali bolata mapasang tak selenga ka ku nabita. Nah, kapankah itu kita menyampaikan salam daripada titipan salam ya bali bolata keluarga ta indota ambota anata ya silasurata pada saat kita bersiarah. Inampai famula maka surona wa Allah Ta'ala selena indokku labedu assalamualaikum Nabi Allah assalamualaikum Rasulullah assalamualaikum ya habibi Allah pura siaro selena indokku isondeng misalnya assalamualaikum Nabi Allah assalamualaikum Rasulullah assalamualaikum ya habib Allah
Selena misalnya kami anak temaci aja nah lena pemaaf bersela sendiri, tapi sila surata selena misalnya Andri adeku misalnya siapa namanya Sultan surono Allah taala selena deku Sultan assalamualaikum nabi assalamualaikum rasulullah assalamualaikum kita sebutkan inampa iba ceria talwe assalamualaikum ya nabi Allah assalamualaikum ya rasulullah assalamualaikum ya habiballah. Oke? Oke. Nah, jadi perempuan yang di urane insya Allah kita nanti masuk karena engkau itu jalur khusus untuk ilalui dari kota Mekki namanya Babu Salam keluarnya atau Babu Jibril kita masuk di sini di kota ilalui. Jadi di dalam komplek ini engkau ada 3 kubur. Kubur Nabita, kuburan pengeluta Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, di sini kuburannya di sini jadi makanya waktu tak lalu assalamualaikum nabi Allah assalamualaikum rasulullah kemudian maju-maju kicede assalamualaikum ya Abu Bakar khalifatul awal khalifah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian liwa-liwa siro assalamualaikum ya Umar bin Khattab khalifatul tsani khalifah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan syara ini tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah rangkaian kita punya. Kenapa kita ke Madinah? Inilah rangkaian ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, kemudian karena ini ada acaranya Andre Guruta, nanti kita lihat acaranya itu kapan. Karena besok kami akan koordinasi dengan beberapa penyelenggara yang akan berangkat bersama-sama. Disitulah kami akan tetapkan kapan acaranya Andre Guruta. Karena Andre Guruta mau ada acara khususnya di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehari sebelum kita masuk Mekah, jadi kita sampai di Madinah itu, kita kan berangkat agak 30 sore, insya Allah kita tiba di Jeddah. Malam tanggal 31, kita tiba di Madinah. Jadi tanggal 4, itu kita sudah masuk ke Mekah. Ya Bapak Ibu. Nah sehari sebelumnya insya Allah kita ada lagi manasik pemantapan. Di Madinah, sebelum kita masuk Mekah. Nah olehnya itu, karena itu pemantapan berarti ada manasik awal. Inilah manasik awal. Manasik pemantapannya nanti di sana. Apa yang akan saya sampaikan sekarang ini? Jadi Bapak Ibu, pada saat nanti kita sudah mau masuk ke Mekah, jadi misalnya tanggal 4, karena kita masuknya itu biasanya Mekah itu jam 2 atau setelah salat duhur. Ya, jadi setelah salat duhur sekitar jam 2 setelah kita makan siang di hotel, baru kita bersiap-siap masuk ke Mekah. Nah, karena kita sudah mau masuk ke Mekah, sudah ada rentetan amalan yang berkaitan dengan umrah. Apakah itu? Yang pertama, mandi sunat. Jadi, apa mandi sunat itu? Jadi tanggal 4 subuh, karena biasanya tuh biasa tak sebelum nomor si cememetoni. Nah, pada saat kita mau mandi, niakang makada saya niat mandi sunat ihram karena Allah Ta'ala. Wa kata ceme sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu masih pakaian biasa. Pakaian biasa. Nanti pada saat akan turun salat duhur, nampak idi urane sudah berpakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu, ya sepakaian ihram ya. Pakaian yang tidak berjahit ujungnya, pada handuk begini. Ya. Ini sama dengan handuk. Ini besarnya itu sama dengan yang ini. Ya, pada mah lopona. Mau terserah yang mana mau dibawa, yang di atas sama. Nah, bagaimana caranya kita berpakaian ihram? Jadi Bapak Ibu, aku elok mau pakaian ihram, ya, coba perhatikan. Ini perhatikan dulu, dia tuh promosi dia loma super tandra. Engkau teroki PT Nurtras ini, telepon riase PT na. Atau kemudian setelah itu kita ya pada koloki mahandu. Jadi kemudian ujungnya kita rapatkan ifasi lempui ya ujung. Kemudian setelah itu ITV ijo katau. Seperti ini, ingat ya ke PT Nurtras ini, PT Nurtras, ingat PT Nurtras ini. Apa harus Fadiolo? PT Nurtras. Jadi jakama talufai. Ko waktu tero elo den remakawi
aja tartaru mengerek lada, si lada gitu manyawa. Tetapi hati-hati toki, magi na sebab matu dewa diki masulara ilalong. Ai payar cawe kesini ngarang. Mati tuang kasedi. Jadi setelah itu Bapak Ibu ICV CD, toh? Kemudian setelah itu kembali seperti ini. Ke situ PT Nurtras Mondiolo. Kemudian ipengereki, engke ke bawah aja. Setelah itu ipengereki ni makwe. Kemudian isio ya ikat pinggang kah atau yang kemeto khusus pakaian ikat pinggang ihram dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk bagian atasnya, tengerangi ya PT Nurtras serta Mondiolo di. Biasanya Bapak Ibu orang yang haji itu ia cara mapakaian ihramna nafakuhe inampa nafenrek makwe. Dia na salah. Tapi marompa. Magai nasabak nareko masempa jaki ruku ki tak dena. Neatona biasa tak dena ya tak sela-sela kak kumakro. Magi nasabak kungku kak kirina nalepak kayo lo napal datu kanuna. Itu nasabak ada capa-capana he. Karena faku ya reda na sadari nafas salama alena na cilaka tawi. Olehnya itu kita cari bagaimana, itulah yang kita inovasi, ya kita rekayasa. Jadi yehe sebelah kiri ya cifirengi kiawana kalifak kanan. Aku lalena selipi itu. Kemudian yang kanan ini ya cifirengi ku dewa kiri. Jadi namu mas sempa jaki deto na kedo-kedo. Namu maga ki dia na sebata cifi. Dan juga matuk nareko eloki matawafa harus dirubah. Makuke nareko mapamula ifake, apalagi nareko puraninya, ia selangkangi tatutuk mana. Tetapi pada saat nanti eloki matawafa, kiri tatutuk, kanan tak buka. Magampa, tepa langsung dibangi fakuhe. Tetap masuk, dia ni buka-buka. Aku selesai sih, pertama sih. Eloki masuk panjang. Jadi itu anunya. Jadi mapaku ke. Nah, kapankah kita berpakaian seperti ini? Watutta matu iru tanggal apa eloki no masuk paja loro. Bapak Ibu, pada saat nanti salat duhur ki tafasi jama' metoni loro si bawa asara. Ya, tafasi jama' metoni loro si bawa asara supaya matu nareko lepa ki mala aco dena negangku ki supaya ngasarata. Nah, niatna dan caranya seperti ini. Waktu tadendre masuk paja loro 4 lorona 2 asarana. Magi napa lorona nasabak maka cueku ki mange. Mak berjama ki ku Masjid Nabawi. Makanya niatna wakata masuk paja loro pasi jama si bawa asara fatan rakang maka cuek karena Allah Taala. Masuk paja ni. Biasa setelah salam aja na tataja sepajatu mati kecuali ini. Nah sabak eloki mas sempajang asara. Tapi nareko irafi ndak apa-apa kita salat jenazah lagi nanti. Nah waktu tenar lo masuk pajang asara ini akasi. Maka ada wakata masuk pajang asara. Pasi jamak si balu loroh 2 rakang. Ya. Asarana 2 rakang mami. Karena Allah Ta'ala. Nah sebabnya tak kecue. Mas sempajang ala leta mani. Mas sempajang mungkin 2 rakang. Kemudian setelah itu hampir seleng. Melo doang pulang. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, depa na kenaki aturan-aturan umrah. Mage na sabak depa to mala aco. Ya fa na kenaki matu aturan umrah na rekufurani mala aco. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyamu makati tadi? Mafala-fala wai. Nah, Bapak Ibu. Maku kue kalau kijo ke umrah. Pertanyaannya, aga ya seng umrah. Nah, sahabat tasik di jama-jama narekode ni riseng iru jama-jamange, khususnya definisina, maka bingung ki. Loki je maga. Tapi nareko irisengi, maka pasti akan terarah kita punya fakasiwiang. Jadi iru dia sengi umrah,
ia nari tujuk keribolana fo Allah Ta'ala betul Ka'bah untuk pegok tawaf sa'i nan niata halolo untuk runtui rio renuna fo Allah Ta'ala. Ya. Jadi harus nge umrah joka kubolana fo Allah Ta'ala. Betul lah. Untuk pegok tawaf sa'i nan niata halolo untuk runtui rio renuna fo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kanjaknya ye. Rio renuna fo nanti saya bahas rio renuna karena waktu ini. Apalagi mungkin Bu Direktur dengan Pak Anggota, Pak Dewan ini mungkin banyak kesibukannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doki jokena, karena ini adalah ibadah fakasiwiang, makanya ulama kita, karena Nabi mengatakan khuzu'anni manasikakum, ambillah dari saya tata cara pelaksanaannya. Sehingga ulama kita membagi ada rukunnya umrah, ada wajibnya umrah, ada larangan-larangannya dan ada sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang harus kita bedakan. Karena kada ya wedeni sengi bedakan aga ya serukung aga ya sewajib gang kana keseratu ni joko umrah dega aga umrah ni terima. Mage nasabah engkau hal-hal yang dia tinggalkan yang dia pandang enteng. Apakah itu? Apa yang pertama ada yang disebut dengan rukun. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu adalah amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, tidak boleh diganti dengan amalan yang lain. Ya, saya ulangi, rukun adalah amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, tidak boleh digantikan amalan yang lain. Artinya, kalau kita tinggalkan, maka umrahnya orang tidak sah. Apakah itu rukunnya? Yang pertama, berihram, mengambil niat. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Ya, rukun yang pertama adalah niat. Yang normal itu berihram ki kau aco yang sudah ditentukan oleh ulama kita, maka dari kufuli Madinah ki kuki malah. Yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Mari kita mengkaji jauh lebih dalam tentang berniat itu. Jadi nanti setelah kita tinggalkan hotel di Madinah menuju ke Mekah, sebelum sampai karena kita dari Madinah, kita akan ke Bir Ali atau yang disebut dengan Zulhulaifah. Disinilah pintu atau disinilah tempatnya bagi kita yang datang dari Madinah yang akan melaksanakan ibadah umrah untuk mengambil mikat. Kunih batasnya. Nah, pada saat kita sampai di situ, Bapak Ibu, kita masuk di masjid. Di sana ada Masjid Bir Ali namanya. Kemudian ada dua salat yang kita kerjakan. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua salat sunat ihram. Ya, dua. Nareko narafi ni waktu nasara dekna nasabapura ni masa panjang asara dan reku Madinah. Jadi ini yang pertama tahiyatul masjid, usalli sunat tahiyatul masjid rakaatain lillahi taala wa kata masam paja sunnah fa pakaraja masjid duan rakan karena Allah taala. Fatihah dari si bawah, inna atena Fatihah si bawah, kul huwallahu ahad. Setelah itu kita baca salam, kemudian tatoni baca si masa paja si usalli sunnatal ihram rakaatain lillahi taala wa kata masam paja sunnah ihram duan rakan karena Allah taala. Fatihah na inna atena Fatihah na kul huwallahu ahad. Setelah itu Bapak Ibu kita duduk istighfar astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih inam peniak ni. Wa katamala umrah karena Allah taala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala atau nawaitul labbaik Allahumma umratan atau saya berniat melaksanakan umrah karena Allah taala. Bacaan ini, loki mak basogi, loki mak bahasa Arab, loki mak bahasa Indonesia boleh. Karena yang disebut dengan niat itu, nato kepaati. Ya. Letu pekuati, yaru ibaca lafalanna min niat. Tapi yang menjadi hakikat daripada niat itu, lelengati. Makanya, kita, apa istilahnya, tak kemenyeki, inampa, tanya kemakada, wakat tamala umrah karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo kita bersama-sama. Jadi ubace sepotong lepaka ini simulang yang nak baca. Kemudian saya lanjutkan tafsir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu, tidak ada syarika bagimu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata dan nikmat, laka wal mulk, bagimu dan kerajaanmu, la syarika lak, tidak ada yang bersyarikat denganmu. Maka tanaki, maka dasianna no biki fong Allah Ta'ala. Pura Nabi. Ya natu nak kada tahu maka dah iya ro sengi umrah pangobi. Ya mito jo karena sabak mak engkana pangobi ro to, nah kita menjawab seruan itu dengan talbiyah. Kapankah kita diundang? Pada masa Nabi Ibrahim selesai membangun Baitullah. Purana na bangun Baitullah, nak kada Nabi Ibrahim fong Allah Ta'ala maka kada efuang. Pura ni selesai ka perintahmu, bangungi Baitullahmu bolamu. Aga selanjutnya, maka defong Allah Ta'ala wa azzin bin nasi bil haj. Ibrahim, angoliran ni, jok kepego ya sengi ahajinga. Ya tu karijalan ala kulli damirin yatina min kulli fajjin amik. Maka orang berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Polikus Openg insyaallah. Kemudian setelah itu, Yaro Nabi Ibrahim di zamannya Jabal Kubais. Yaro Jabal Kubais, tempat istana sekarang yang dibangun istana raja. Menre nangobir maka da ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Sininna rufatawe. Majapunna purana wajika ko Allah Ta'ala untuk pego ia sengi hajingang, maka pada joka mana no haji. Dalam satu riwayat Yaro Nabi Ibrahim 70 tahun angka maka ada 7 tahun tapi dalam jangka 10 tahun tasik di mito maka cuy. Selama 70 tahun hanya 7 orang yang mengikut. Sebagai seorang manusia biasa pasti dia putus asa. Nak kada fong Allah Ta'ala maka ada efuang boleh nak mengobirang ri rupa tawe fetu mito maka cuy. Nak kada fong Allah Ta'ala menre ko fengari Jabal Kubais. Kemudian ajak manusia, ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Tapi yang diseru itu di alamul arwah. Nyawa tak pada nok bimaneng. Makanya nareko angkat ryobi jokar ya sengnya haji dan umrah dega agak cia. Nasaba anu ITV. Purametoni yang kalinga. Itulah sehingga kita tidak pikir siaga na wajah tahu make nasaba angka metoni ro cinai. Furan yang kelinga, furan birang. Nah itulah sehingga pada saat kita sudah sampai di sana dalam keadaan berpakaian ihram kita membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Puang, pangubimum kasih na puang. Engka nak menyi. Ingat Bapak Ibu, pada saat kita sudah berniat, menrek ni ku otoi, bertalbiah kita, bersikir kita. Karena ibarat ya kita sudah mau datang sampai dengan ucapan konfirmasi. Dengan niat kita, dengan talbiah kita sudah mengkonfirmasi kepada Allah. Puang kena menyi, menguju kubolamu. Nah, kade puang Allah Ta'ala o malaikat. Siap mana ko? Fasadia polo femu na niya kertasakmu. Aja lalo ang kaset di farelo na ataku demu catai mu fakasiri ka. Ya, mapaku ni rupong Allah Ta'ala tuana ki nareko angka ki ribolana. Coba nih gari Bapak Ibu, nareko angka joka ki bolata, ifoto darako atau de. Ya bura kopi atau de, nareko mabela-belai, ya bura kopi susu. Ifanre, bahkan Bapak Ibu, iyaro andre lebih kanja Ifanre ngangi iyaro to boleh ibanding tolisep boleh mage penghargaan. Bahkan nareko elo imak beni pun tamuta lebih mapacingi kamarana na kamarana na mage papaka lebih rufa tau. Ma buga pa nareko papanca je tu anak. Coba. Inilah hakikat perjalanan kita Bapak Ibu. Makanya fede mega ferelo doang. Fede na poji fong Allah Ta'ala. Justru macai fong Allah Ta'ala nareko letuki dega agatelau. Iya taku takaburo na. Suku metoniga anu angke maperuan lineno leturi akhirat. Makin ada melo. Makanya semakin banyak yang kita minta, semakin banyak air mata yang menetes. Ina tu natajengi fong Allah Ta'ala. Paralula datongan ni kasi iya taku. Coba ni garit nareko angka tau elo nikmatin ro weni nang kapole magi natate suke nang kapole para lula dai kafa itu ye magangare uy kasi natatulu ka nareko angka nuku kasi para luku nareko de tatulu ka man rasa ka baja ya to teri taga beni pasti apa yang dia ucapkan dalam kondisi tengah malam seperti itu kemudian dia menangis terketuk hati tak nareko de kalamat jo kaki mindrengi ke bali bolata. Itulah hakikat perjalanan ibadah umrah kita. Famega farelulata. Teriki eloki aja tamasiri. Aja mata fareng kaling ka fa tafa di cawa ka tu. Ya. Ini to na si bofong Allah Ta'ala matan ramato tu. Magahe gitu. Ya ta? Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dalam keadaan sudah berpakaian ihram karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu, dari Madinah ke Mekah kurang lebih 5 jam. Makanya pada saat itu Bapak Ibu elo doa ki angaji ki as-salawat ki baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala semuanya tafarakoi dilata nasabak sikiri aja tafarakoi lilata arum da ya numbo dia mak joka mak jenek colongan unna ko pura ni mala aco mak gosip movie ya nabuka handphone wah ma Facebook maga makuke pura nak malaco ma pakang ihrana ma video call La ilaha illallah. Nah ya je kati maka tetenya. Coba garek mita fak golo nareko elo ni tamu kula pangan kamu pagati hempo. De nagaga. Ini fede sanden fak golo ke ita kami menyeranga. De sabai video call na perluang. Elo mi joka ganti status. Bukan, mau post we keniro letu nimbo ya ano. Halo, na mage mo tutu mo gaja ano nang eto, mo namo kompro mo. Kompro na mo letu ni kumo ke kompro na mo fa ni ngaraku wala na. La ilaha illallah, yakin ki najagay po nga Allah Ta'ala. Coba ni garit nareko ang katapoleta, pasti akasiriki. Pasti ijagai. Pasti bagaimana supaya dia tidak tersinggung, dia tidak ada perasaan-perasaan jelek terhadap kita. Ini rupa taki apalagi nareko pang Allah Ta'ala. Aja mau pikir itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi yang pertama tadi itu adalah niat. Setelah niat, engkau yason wajib umrah, wajib ihram. Apa itu wajib ihram? Adalah amalan yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, harus diganti dengan amalan yang lain yang disebut dengan dam atau dendah. Nah, kan dendah. Nah sebab pura ni mania toh. Makanya karena rukun pertama sudah kita lakukan, maka kita terikat dengan kewajiban-kewajiban
ihram itu. Apakah yang pertama adalah mengambil mikat yang telah ditentukan. Makanya orang yang pergi melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah harus ke pembimbingnya. Jakama de nala aco ri onrong anu purana fatentue topan ritata makanan reko kuku madine kuku male na liwengi. Na reko angka to liwengi na fataru jo katamu kana pakang ihram maka ya fanassa na reko mania ni asani niana, tetapi dia harus dam mak geri se di bembe. Magi karena dia tidak mengambil mikat dena niat dena la aco ri onrong anu purana fanassa topan ritata. Yang kedua, menjaga larangan-larangan ihram. Jadi, wajib umrah yang kedua adalah menjaga larangan-larangan ihram. Larangan ini ada khusus untuk laki-laki, ada khusus untuk perempuan, ada untuk semuanya. Nah, ini juga yang kadang menjadi masalah Bapak Ibu. Nah, apa yang khusus untuk laki-laki adalah hanya memakai pakaian yang dua hal ini. Yang pertama untuk laki-laki. Makanya itu bahasa denre maka dapat facelalo ki babang na rekode rumput Jepang. Ya nasabak tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh celana panjang, tidak boleh pakai baju dalam, tidak pakaian berjahit tidak boleh. Bukame Pak, na rekod joka ki corona silulu na taloro. De naga lutu manu-manu na sila ada kitikengi. Itu makanya tepakan jaki siona. Nah itu. Jadi laki-laki hanya memakai dua hal ini. Jadi makanya matu Bapak Ibu di narekomendre ni ku otoy. Sebelum joka ki tak dampeng kai di urane. Joka ka tiolo presentasi di sedikit. Apa aja kamu ke masulara ilala pernah Bapak letuk meniku Mekah. Si kamaraka tapawita nuna. Astaga, magina ke masulara ilala ki. Wah sengina kufi lofi no matawafu na astaga. Terpaksa dia bayar meli bembe, nafan dari bembe. Kena dam. Itu. Kemudian yang kedua, tidak boleh menutup kepala yang rapat di kepala. Dan dikimas songkok. Buka songkok. Toh? Tidak boleh pakai songkok. Menutup kepala yang tidak rapat, ariase apa istilahnya palpon, kan penutup kepala ini kan kata tapi kan dia rapat kulue. Itu boleh. Tapi yang rapat ini yang tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Jadi nauding. Jadi makanya iface sandal Jepang masempo nama rua. Nama repi. Kunoki ku masih kan ini juga mau bicara sandal laki, ya mani na amang ya sandal aku Bapak Ibu na reko joka ka ufatamu ku teseku. Memang di luar itu ada tempat sandal. Tapi kadang nareko masuka lete iyer sandalae. Angka pujiwi. Makanya nareko tama ki matawafu, tama ki masih fatam ke sandala taseta. Ya. TV mataru-taru. Aman itu? Jangan titip, jangan simpan. Jadi itu tadi, tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Kemudian perempuan. Khusus untuk perempuan, menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan termasuk punggung tangan. Ye tompolime, dek mana magaga deni tutup. Makanya saya selalu rekomendasikan kepada jamaah itu anjurkan pakai manset tangan. Apalagi manset tangan ke cincin. Itu saja, jangan terpakai kos tangan ninja. Kos tangan ninja itu tak tutup ke tak buka kue. Tapi itu pun kadang saya lihat engkau mau tak tutup pada 5 tak tahu sami. Bahkan kita bisa salat dalam keadaan ini terbuka. Kita negara Arab. Kalau kita nanti pergi umrah, perhatikan orang-orang Arab. Dia agak rempong. Kalamannya dia temas sempaja dari kode gabung. Nama jilbab nih, mah pakai baju lampe 5 nih. Pakai apa istilahnya manse nih. Orang Arab praktis. Namagi di negara rempong sekali. Nah ini. Jadi itu tadi. Menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan. Termasuk. Jadi muka itu wajah orang yang pakai cadar apabila mau melaksanakan tawaf disuruh bukai. Setelah ambil mikat, bagaimanapun fanatiknya bahwa dia harus pakai hijab, pakai cadar, disuruh buka, tidak boleh. Angka boleh ke Indonesia, mau masker, nampak mah kacamata nyarang.
Maka sih Jawa. Toh, asa kecamatan, yaitu biasa makun raya, meli kecamatan, paling melebak. Nama bolong. Itu alasannya supaya dia nanuki matahari. Dia nanuki matasso. La ilah. Itu tidak boleh. Masker tidak boleh. Karena kalau kita bermasker, berarti kita menutup 1/2 daripada muka kita. Tidak boleh. Bagaimana dengan kesehatan? Serahkan kepada Allah Ta'ala. Tawakkal Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nigi-nigi atau berserah diri kepada Allah. Cukuplah itu yang menjadi maskernya, menjadi pelindungnya. Mu batangi mofe itu apesonamu ri Allah Ta'ala narekuma masker mofo. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini larangan untuk perempuan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan termasuk punggung tangan. Untuk semuanya. Apa larangannya? Yang pertama, tidak boleh lagi pakai wangi-wangian setelah ambil niat. Pura nikmat niat. Loki simak bedak, loki simak gencung. Pura simak gencung, mak gencung musi. Bedak nama kunraya Bapak Ibu 10 meter labu na kamofi bon na monri. Nah, sebab tenya murni bedak kecampuran dengan parfumnya. Jadi aja na tak bedak. Biar mi alami. Tak usah. Edi orangnya foraki manu na eloki ma Rexona. Kuloki maka da bau taface panita joka batu tawa sa na taface. Karena kalau deodoran, kalau Rexona kan kebauna. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi semua barang-barang yang bercampur dengan parfum itu tidak boleh. Nah, kemudian larangan yang kedua, tidak boleh memotong dan mencabut bulu-bulu dan rambut. Jadi misalnya mengotoki nasabah mengingi movie toh perjalanan jauh. Bila nih, si aga janggo musuh ketu bembe mugere. Atau letu matu ko hotel makatelada gamana bufana makatelada ka ceda buke na igateng ngubena itu tidak boleh kecuali rontok sendiri khususnya ABG 60-an 50-an ya toh ABG 50 ya waktu na ABG to 50 maro dia makoket tanya na ABG kan nabuka bawona engka mace gamana itu tidak ada masalah. Magena sebab dia nak katai yang dimaksud di sini adalah sengaja. Makanya tidak boleh memotong, tidak boleh mencabut rambut dan bulu-bulu mulai dari kepala sampai ke bawah. Yang ketiga, tidak boleh potong kuku. Toh? Jadi apalagi kun oleh mambulan lima kecil kan? Di sini kan kita apa istilahnya mafallah, latuki kurao makecik. Biasa erokan kita cengkang. Kalau ada tak cengkang, jangan cabut. Nareko tak cabut, saya dibembe. Apalagi di urane, makalah lelade, apalagi pakai angirang kika, tak gala-gala. Wah, itu yang paling tidak enak itu. Aja lalu talai. Karena kalau kita buang, kita cabut, maka 1 ekor kambing. Jangan, biarkan begitu. Kemudian yang keempat, tidak boleh berkata-kata kasar. Tidak boleh bertengkar. Ya, de nawat diki maka apa istilahnya maka ada kasara de nawat diki mapengiwang. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Khususnya suami istri, anak dengan ibu, apalagi anak dan cucu. Ia mengampalade digoda sama iblis. Ku Indonesia prajurit namo goda ki kulatu kura jenderal na iblis. Makanya orang gampang sekali tersulut emosi. Magini Devo makada mage jokan de bana perhati kaki na lupeki angkatona banyak kasus Bapak Ibu ya. Nah sabab letu kurao ya rokasi engka makunrai kata orang apalagi jandes. Nah masih pertama deke ku lakena. Ya lakena dia perhatikan tidak pernah masuk dia dia perhatikan ternyata macam ini balik benena. Pas lo matawafu tawe nanoko benena lakena magen itu lebar na perhatikan dia nak kena itaki. Saya dibembe. Jangan marah, jangan emosi Bapak Ibu. Aja tak kapak kampareng, tak boleh. Pada saat kita berpakaian ihram Bapak Ibu, semuanya ini kita uji kesabaran. Jangan marah. Kita sudah marah.
Pasti pada saat kita marah, kemudian berkata-kata, pasti emosi. Berarti do bembe. Macaiki, mawere kada kasara nih. Berarti do bembe. Coba nih, makanya. Kemudian Bapak Ibu, menurut Topan Ritata, bahwa orang yang melakukan kesalahan pada saat berpakaian ihram itu, cash and carry. Engkau tepat langsung tahu wajah pada saat itu. Masa tengah serius mak melo doang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tepat engkau lepuki. Gili ki mite. Allah, ya tuh mabulung, masabung. Magi kita sako. Ya, apa yang terjadi? Nomor saya tadi kena makit denda. Yang kedua, tapaburu timunah. Tompel. Magi timumu tuh. Magi tompel itu maka mati nih. Istighfar. Kalau ada yang seperti itu, kufuran nih mata wafat jauh ke salat tobat. Karena Bapak Ibu yang melaksanakan tawaf dan sa'i di sana itu bukan saja manusia, bisa saja malaikat yang berbentuk manusia atau juga muslim yang berbentuk manusia. Ini biasa yang parah, ini biasa. Itu banyak sekali Bapak Ibu yang berarti. Puratong ke makam parah gemus, mata wafu natela cuma tulili, pas lesu. Ya rotama ke hotel kan kaca dia punya pintu, nalapu marene. Wah, naselengi ki pas pura niero ibolo ni buaya agan ni reketo sadar. Maga ki astaga. Magai. Nasa denre ang kawatil chotu ku masiji. Naraka apa pamaleuna makanya. Jangan harus disabar. Nah, jadi tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencabut dan memotong bulu-bulu dan rambut, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh berkata-kata kasar. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri menikahkan pada saat masih berpakaian ihram. Narekoelo ki mala baraka furafi matawafu. Karena setelah kita tiba di Mekah, dia menamita paling lama itu 2-3 jam, nah selesai. Jadi erodendre watutta matawafu masai engkalo ki macai tafarengi kufurani matahalo tafallepo ni. Ya dia tu nak kena kita magi na sabak selesai ni. Furafi matahalo. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itulah larangan. Tidak boleh memetik dan memotong dahan. Tapamita ki daun, apalagi pak bunga-bunga. Ya toh, dia nak sengaja tapat joka. Weh, nemo di bembe. Napolo si takena. 2 bembe. Kau cabut bulu daunnya, kau potong rantingnya. Pelanggaran. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, tidak boleh video call atau secara langsung sementara melaksanakan tawaf dan sa'i. Aku eloki purafi. Karena dia bisa maka ada kepuji-pujiangi kamaga, itu tadi. Mata ngaki mata wafo seru, masera langsung. Halo, kena menye, letun aku kabai, kena menye mata wafo aku mana mana nih. Berarti nomor sedi dia tidak konsen berdoa. Yang kedua pasti dia nama rela doang. Magina sama secara langsung nih. Itu tidak boleh. Ya itu larangan ihram semuanya. Umrah tidak boleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah wajib umrah. Nah, sekarang ini baru kita masuk ke rukun kedua. Jadi antara niat tadi masuk ke rukun kedua. Carikan dulu kursi 1. Ya, kursi 01. Ya. Bapak Ibu, ini anggaplah miniatur Ka'bah. Insya Allah mudah-mudahan ingatkan saya dan kita nanti ketika di asrama haji kita sama-sama pergi melaksanakan istilahnya tawaf di miniatur Ka'bah yang ada tawaf di asrama haji. Jadi yang kedua rukun umrah adalah tawaf. Apa yang dimaksud dengan tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Yaitu lili Baitullah kafetu, mulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad itu 1 kali, dalam keadaan suci dan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Saya ulang. Tawaf adalah
mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad sampai kembali kepada Hajar Aswad dalam keadaan suci dan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tadi pada saat kita, ini laki-laki khususnya, pada saat kita sudah mau tawaf, ya selangkah kiri tertutup, kanan terbuka. Nah, jadi pada saat kita akan memulai daripada tawaf itu, kita tidak apa-apa menghadap ke Hajar Aswad sambil mengangkat tangan dan membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita mulai tawaf dengan membaca ini. Ini ada kemarin juga saya dapat, tapi barusan saya dengar bahwa ada bacaan yang dianjurkan, bukan bahwa jika ditinggalkan itu tidak sah, cuma dianjurkan dan sangat-sangat dianjurkan. Pada saat kita memulai tawaf, di sini ada makam Ibrahim, kita membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi setiap kita mulai di setiap putaran itu, setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita memang membuka buku doa seperti itu yang kita dapat. Kemudian kelanjutannya itu kita membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, sebelum kita sampai lagi, jadi apa, Baitullah itu ada 4 sudutnya. Ini namanya sudut Hajar Aswad, di sini namanya sudut Iraki, di sini namanya Syami, di sini namanya Yamani. Nah, antara Yamani dengan Hajar Aswad ini kita sangat-sangat dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Selesai satu putaran. Nah, jadi kita masuk putaran kedua. Pada saat kita mau masuk putaran kedua, ini badan diputar tapi kaki tidak. Iputar ami ye watakkaleh. Sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Inampa si ifataru bacata, maka dah Allahumma inna hasal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa haza maqamul aiz bika minan nar faharim luhumana wa basyaratana 'alan nar. Kemudian kita sampai di sini untuk masuk ke Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad, kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Masuk putaran kedua. Kemudian kita mulai putar lagi, sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzubika minasyaki wasyirki wasyikaki wa nifaki. Matengang matawafa metui. Astaga. Makanya Bapak Ibu ya, weloki di irfareloku aja lalong ke metu. Nasabak nareko metuki igan lo mantaraki mesuma jenne. Dewa antaraki maka depa ustaz. Ija magan fali ya. Denasakan ini rukun. De temat tawafu denasa umrata. Makanya namu maraga cantik tak pesani majata pata yang penting tahangit tuta. Apalagi jakama matakoki metuki nace angka mace harus kita semua sulle anak sabak wajuta dia nak ding pakai, makanya baiknya itu aja nanti metu. Jadi sepakat, oke? Sampai tu dok angka wadingi pakai fabur supaya dia metu tahu. Karena kita berbicara dalam keadaan suci, ia masih produktif. Ya masih aktif haid, makan ki obat penangkal haid. Aja net idi uran nih, makun rede nah. Ya ta jakam ke macarefa beneku, tenya idi beneta mi. Jadi nareko itu kita konsultasi ki dengan dokter
obat apa yang kita konsumsi serekuamengi pada saat kita sampai umrah itu dekne yolo tama carifa. Ada pengalaman, bukan saya, pengalamannya jemaah. Jadi ini ternyata dok, kalau itu perempuan sudah pernah melahirkan, pilnya itu 1 kali siang 1 kali malam. Karena pernah ada dia konsumsi cuma 1, macarifa matoi. Yang 1 kali itu yang cewek. Tapi yang sudah pernah melahirkan itu 1 kali siang 1 kali malam. Untuk menghindari datangnya haid. Karena kalau haid dia agak loki maga. Jadi pernah ada jemaah menangis kalau supaya dikakasin maka upalaba kata firman Allah Taala mitai. Ya toh, maka nama carifu terpaksa malam itu obat, bayangkan dok, dia minum obat langsung 5. Agak tuh subuna ta pemarako. Jo keceme waji nampan no matawafa. Ini makanya yang masih produktif ya, yang cewek-cewek ini supaya ibu-ibu yang masih produktif itu hindari. Jadi harus yang namanya tawaf mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, kembali ke Hajar Aswad dalam keadaan suci dan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Sementara jalan ki, jok kaki, nang ke matengah. Gilik gati-gati ku matengah ada, tegi Baitullah. Wak bokori. Putaran ini batal. Atau wangoloi, gati-gati ki, batal. Jadi kalau ada yang seperti itu pada ayana watak kaleta bata putar gati-gati ki papada unyin. Ya toh? Jadi karena tidak boleh di saat kita menghadap putaran ini batal. Makanya pada saat ada yang batal seperti itu, selesai ni atarumu atamba ki di putaran. Magi nasaba angka putarata de naasa. De naasa ya tawafata berarti de naasa umrata. De naasa umrata joka miba joka. Itulah saya katakan banyak orang yang sudah berkali-kali pergi melaksanakan joka ke Mekah, naasa ngelo haji elo joka umrah, tapi dia tidak memperhatikan larangan-larangan ini. Kemudian yang ketiga ya daripada wajib rukunnya umrah adalah sa'i. Sa'i itu berjalan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Perbaiki Bapak Ibu, biasa salah gagal paham. Nasengi makadera sengi joka Marwah Safa, malulesu nampai bila ciceng. Jadi boleh kue joka kue nampai reket ciceng. Padahal tidak. Dari sini ke sana 1, dari sana ke sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya dimulai di Safa, berakhir di Marwah. Kan ini tudah maja na deno faja jokai. Magi tuh. Nasa deva makan manakah? Nasa nampak aja ke nenge manakah? Na denra fawita ki. Nasa ta bilang Allah na bila malu lesi nampak sedih. Na jama-jama lena. Itu jadi yang namanya dan posisi dan pada saat kita sa'i misalnya nareko silada ni matu lo lada ki metu ni dia memegagah. Tapi aja na cirina. Kemudian nareko elo ki mak jene angka makurwe samsam kita bisa. Dan Bapak Ibu, ini penting sekali. Kecil tapi besar manfaatnya. Ya wadingi pakai majene. Ini bisa dipakai berwudu. Jadi apakah nanti di pesawat atau bagaimana? Jadi wading dilada. Nanti saya perhatikan bagaimana cara berwudu. Saya selesaikan dulu manasik umrahnya. Nah, jadi setelah sa'i, Bapak Ibu, waktu tama sa'i kita tutup kembali kedua kita punya bahu. Ditutup mana sih? Kemudian setelah itu Bapak Ibu ganda ni kafe itu tahallul. Ya sama tahallul macukru. Semakin ega tarete gemata khususnya di laki-laki semakin magalo. Mage nasabak makane nabita. Nigi te matahallul. Siaga ega na gemet narutu na potong dia cukur, maka sebanyak itu dosanya akan diampuni oleh Allah dan sebanyak itu pahala yang dia dapatkan. Urane, kumakun rede mana pada mak gondolo. Urane demi makanya saya itu kalau pulang selalu mak gondolo. Utaru gemekku. Nampak welo ku pangalata mak kada efon tafasiruntu ka kesip pengari sermonri.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tahallul selesai. Pulang maki. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Nah, karena sudah selesai surah nikmat tahallul, maka pakaian ihram sudah dibuka. Nah, sebab mafalla billah. Bapak Ibu, ini cara berwudu ini bisa kita pergunakan di masjid, bisa kita pergunakan di pesawat. Apalagi nanti kita berangkat itu kan pagi. Kita sampai di sana asar. Nah, fekogi carana majeneki dengan cara seperti ini. Karena di pesawat itu kan sedikit sekali air. Jadi makanya ya, ini bisa dipakai 10 kali berwudu. Iya. Tak cede mitin pakai majennya. Jadi Bapak Ibu biasa tuh kalau minyak minyak telong atau apalah aku makan terima kajal ada. Jadi hanya tak sedikit begini. Entah kata cek demi pakai. Bisa cuma 1 kali. Kamu ricak mana nih? Kemudian jangan mungkin berkumur-kumur. Ini kan tsunami. Kan tsunami itu langsung kita cuci muka. Kita langsung cuci muka. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil askari lillahi ta'ala wa kata majeni karena Allah Ta'ala. Itu kan pura nih. Itu. Kemudian yang ketiga, tangan sampai di siku. Taca demi. Justru fede mega uwe tafake itu mubazir. Itu negara ko jo kaki majene ko masiji. Ifo full kerange. Gangkana merica mana, bowota merica mana. Nasabaya fa menyama sedi majene narkota jempo-jempo. Justru itu innal mubazirina kanu min ikhwati syayatin. Nigi tu mubazir kan si bawa si tangi. Atau sudah kan merica nih. Kemudian setelah itu kepala. Atau kepala. Fataruni si bawa dicili. Kemudian setelah itu kaki. Kaki kita kan. Kaki kiri juga seperti itu. Dia suka baju pakai. Makanya Bapak Ibu, ini ilmu yang saya dapat. Ini ilmu baru saya dapat ketika saya pakai dulu penerbangan Malaysia Airlines. Kita dibagi-bagikan ini memang ada untuk dipakai berwudu. Jadi kemanapun dena terselada atau bisa saja bertayamum. Tetapi kalau memang ragu pakai begini saja. Itu cede nami pakai. Jadi Bapak Ibu, ini juga yang saya ingin sampaikan bahwa salat di pesawat. Mas sempajat tudang, biasa jadi sempajat tudang. Kalau biasa jadi mas sempajat tudang itu Bapak Ibu. Jadi furani majene kan, ini kan pesawat kita bisa seperti itu. Pasi jama nih loro si bawah serak 2 rakaat. Wakata masa pajak loro, pasi jama si bawah serak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dimulai dulu dengan kamat kan, kemudian Allahu Akbar. Pada saat kita ruku, karena ini kan ada kursi di depan kita. Kita tunduk sekitar 10 derajat. Nampaki baca subhanallah bihamdi sami Allahu liman hamidah. Kemudian untuk sujudnya cukup cedek. Kalau wedding kita tak butuh ia serta si bawah tudang sandre kenang ke kiolota. Baca ni subhanallah subhanallah bihamdi. Inampa tudak di antara doa sujud rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud lagi subhanallah bihamdi Allahu Akbar. Baca si Fatihah nampa pangupuna inampa si ruku inampa itidal, inampa sujud, nampa duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk tahayyud bertahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Inampa masa pejang asara kisi. Wakata masa pejang asara pasijama si baloro 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sama dengan itu tadi. Oke? Tapi kalau misalnya maka dia biasanya makai loki matayamung, boleh, tidak ada masalah. Jadi waktu taruh den renare kue loki matayamung, kita
malah tanah atau kita bertayamum di sandaran orang di depan kita. Ya, kuki sandre kena engket kiolota. Atau dinding pesawat kalau kuki reke monriwiriki tanu nih. Langsung kita rapatkan kedua tangan. Kemudian setelah itu ifasirafeng iye lima Kemudian ifarafa kurufai. Toh kita rapatkan di muka, di wajah kita. Kemudian ingat, ini ibu jari nanti turun di bawah dagu. Jadi ifarafa makwe inampa niani maka da wakat matayamong untuk masempaja karena Allah Taala inampa igatan no yero induk jariye ifatam kiawana sadangi. Atau selesai namun kecicemi. Kemudian yang kedua untuk tangan yang ditempati tadi tempel tangan tafalete karena sudah mustakmal. Jadi ifalete ini jari jemar yero tafal limata ibagi dua. Ada jari jemari, ada telapak tangan. Jari jemari ini untuk punggung tangan kanan. Igat tengino gang kerisekue. Kemudian setelah itu kita putar naik ke bagian depan tangan, kemudian didorong. Sampai di sini jangan dilepas. Tapi langsung tafatekah. Yeri jari jemari ke punggung tangan kiri. Ini nampak igat tengino. Kemudian setelah itu kita dorong ke depan. Selesai. Ini mana? Eloki matayamong atau eloki pakai mak jenne. Salatnya juga purna masuk paja pada masuk pajana denre. Ya, jadi Bapak Ibu itulah tata cara pelaksanaan apa istilahnya salat pada saat kita di pesawat. Bagaimana caranya bertayamum? Bagaimana caranya kita berwudu? Kuki masjid misalnya. Tapi saya ini juga ada inspirasi tadi. Ade nawadiki matayama kutawe. Kada boko ko bafana maka matayama kula kemu ndak boleh. Atau merengaranga ndak boleh. Jadi semuanya bisa kita pakai yang penting bersih kecuali manusia. Ya, magi nasabah itu kan tayamum yang berasal dari tanah. Jadi semua segala sesuatu itu kan menjadi tanah. Ir bersih hancur menjadi tanah. Semuanya akan menjadi tanah. Makanya dipakai matayamum. Tahu les menjadi tanah tapi itu tidak boleh. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk sementara mungkin hanya sampai di sini. Kung kailo maku tanah silahkan. Ada yang mau apa istilahnya di grup nanti kami akan bikin grup. Ya supaya kita bisa komunikasi melalui grup insyaallah. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas